통해 돈을 버는 인간들. 그런 인간. 만지지 마세요. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Ghost Train. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Tak Sewung dan Jo Hyun Yang sebagai Da Kyung, Jeon Bae-soo sebagai kepala stasiun, Choi Bo-min sebagai Woo Jin, dan Kim Ji-in sebagai Hye Jin. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang YouTuber horor yang sedang menyelidiki misteri mengerikan di sebuah stasiun. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat seorang YouTuber yang bernama Da Kyung berada di ruang kepala stasiun. Da Kyung pun menjelaskan jika ingin mendapatkan sebuah informasi tentang stasiun Gwanglim yang sering terjadi keanehan. Namun langsung ditolak oleh kepala stasiun dan Da Kyung disuruh keluar dari tempatnya. Da Kyung yang tidak kehilangan akal, dirinya akan memberikan arak terbaik untuk kepala stasiun supaya mendapatkan cerita yang sesungguhnya. Hal ini membuat kepala stasiun goyah dan akhirnya menceritakan sebuah cerita. 어쩔 수 없죠. Ceritanya adalah seorang pemuda yang sedang mabuk berat sedang berada di sebuah kereta dan pemuda itu mengamati seorang wanita. Wanita itu membenturkan kepalanya sendiri ke pintu dan membuat pemuda takut dan pindah ke gerbong yang lain. Pemuda itu mendapat kiriman pesan jika wanita itu juga membenturkan kepalanya di sebuah stasiun. Hal ini membuat sang pemuda semakin takut saat wanita itu tiba-tiba mendekat ke arahnya. Kini lampu tiba-tiba mati, wanita itu membenturkan lagi sampai kepalanya terlepas dan berhenti di hadapan pemuda. Ternyata itu semua mimpinya yang ketiduran di kereta. Kini pemuda itu waspada dan segera turun di stasiun Gwanglim. Namun di stasiun itu dirinya melihat garis polisi dan wanita itu yang membenturkan kepalanya di tembok yang tiba-tiba berada di belakang pemuda. Kini pemuda itu seperti ditarik ke rel kereta dan ada kereta yang lewat. Da Kyung pun kembali ke tempat kepala stasiun. Da Kyung meminta kepala stasiun bercerita lagi. Kini kepala stasiun bercerita tentang seorang siswi di kereta itu yang bernama Miju. Miju pun ngobrol dengan gurunya, namun saat pacar gurunya datang Miju pun sedikit menjauh dan turun di stasiun Gwanglim untuk berpindah kereta. Kini Miju bertemu dengan seorang wanita yang sedang sakit dan memuji hidung Miju. Namun Miju sedikit ngeri dengan orang itu dan pergi menjauh. Kini wanita itu mengejar Miju sampai di tempat yang sepi. Miju kembali kabur sampai ke kamar mandi lalu menghubungi polisi dan menceritakan keadaannya sekarang, tetapi ternyata teleponnya tidak benar-benar terhubung ke polisi. Dan akhirnya Miju pun disiram air keras. Di kemudian hari, Da Kyung memperlihatkan hasil rekamannya kepada kepala stasiun karena ada sesuatu yang janggal.
Kemudian kepala stasiun pun bercerita lagi tentang kisah yang lainnya tentang seorang gelandangan. 가족. 그 다음에 더 이상 떨어질. 여기서 주무시면 안 돼요. 아시잖아요, 여기서. Gelandangan itu mencari uang-uang receh di tempat mesin otomatis dan dirinya mendapatkan koin yang berbeda. Gelandangan itu kini membeli minuman dengan harga 1 koin aneh, namun isinya kosong. Gelandangan itu mendapatkan baju seseorang yang tertinggal dan mengeceknya dan mendapatkan uang untuk dirinya bisa makan. Gelandangan itu kembali ke mesin otomatis yang waktu itu lagi. Lalu ada orang yang akan mengganggu gelandangan itu, namun preman itu tiba-tiba menghilang dan gelandangan mendapatkan uangnya lagi. 좋은 게 있으면 서로 누누고 그래야지. Dan mengulanginya terus-terusan dengan orang yang berbeda-beda sehingga mendapatkan uang secara gratis terus-menerus. Pada waktu itu gelandangan itu melihat dirinya di sebelah peron yang lain sedang membeli minuman yang sama dengan dirinya waktu itu. Setelah kepala stasiun bercerita, ternyata Dakyung ketiduran di ruangan itu. Pada hari berikutnya Dakyung kembali mendatangi kepala stasiun dengan curhatannya tentang teman kantornya yang sering membuatnya kesal. 그 사람에게서 소리를 지를 것까지 있나? Kemudian kepala stasiun memberikan sedikit wejangan untuk Dakyung dan menyuruh Dakyung untuk tidak datang kembali ke tempat dirinya. 전부를 잃을 수도 있네. 이제 살 날도 얼마 남지. 그러네. Di kemudian hari, Dakyung didatangi seorang wanita yang menyuruhnya untuk menghapus semua postingan tentang stasiun Gwanglim. 세상에 알려져서는 그게 무슨 말씀이신지 이상한 일을 당했거든. Wanita itu bercerita tentang sebuah kejanggalan juga di sebuah gereja Gwanglim, tentang sebuah sekte sesat yang telah lama menghilang. Wanita itu memaksa Dakyung untuk menghapus semua postingannya itu dan wanita itu kabur. Dakyung pun mencari tahu tentang gereja itu, lalu dirinya mempertimbangkan untuk menghapus semua videonya. 당신 영상들 세상에 알려져서는 이뤘어. 이들 이제 그만한. Namun Dakyung melihat seorang laki-laki yang dirinya sukai namun sedang bermesraan dengan wanita lain, dan Dakyung tidak jadi menghapus semua videonya. Pada malam harinya, Dakyung mendatangi kepala stasiun untuk mendapatkan ceritanya lagi. Namun kepala stasiun tidak mau karena ingin segera pensiun dikarenakan kesehatannya. Dakyung pun meminta untuk cerita yang terakhir kalinya tentang stasiun Gwanglim supaya channel Dakyung mendapat antusiasme yang lebih lagi dari sekarang. Kepala stasiun sedikit memberi arahan kepada Dakyung namun Dakyung malah emosi. 타인의 몰라. Di lain hari, Dakyung bertemu dengan teman kantornya yang bernama Lina. 아, 맞다. 근데 핑계로 나 연타는 건 아니겠죠? 그래야 다경 씨도 계약. Kemudian Rina sedikit mengejek Dakyung tetapi tiba-tiba dirinya mimisan dan lari ke kamar mandi namun darahnya banyak sekali yang keluar dan membuat telapaknya berubah. Namun itu semua hanya mimpi buruknya saja. Setelah pulang kantor, Lina menggunakan kereta dan sampai di stasiun Gwanglim, tetapi Lina kaget dengan telapaknya yang berubah seperti mimpinya itu.
Dirinya mengecek ke kamar mandi dan mengecek kulitnya, ternyata sudah menjalar sampai ke wajahnya dan tumbuh beberapa daun dari kulitnya. 혹시 리나님 아니? Lina pun tewas dengan banyak bunga di tubuhnya. Di tempat lain, Dakyung mencari tahu tentang kebenaran berita gereja Gwanglim kepada kepala stasiun. Kepala stasiun pun menawari untuk bertemu dengan mereka. 교주가 살아있다고 믿는 진짜로 그런 게 있어요? 취재하고 싶어요. Dakyung pun berjalan sendiri di stasiun Gwanglim sendirian. Dakyung menunggu datangnya yang disebut kereta hantu itu. Dakyung pun sebenarnya takut tetapi mencoba untuk memberanikan diri memasuki kereta itu. Dakyung berhadapan langsung dengan laki-laki pembawa kucing. Dakyung berusaha untuk pergi namun tetap diikuti oleh lelaki itu sampai kereta itu mati lampu. Dakyung sangat ketakutan dan terus berlari. Lalu tiba-tiba kereta berhenti mendadak dan Dakyung dapat keluar dari kereta itu dan keretanya jalan lagi. Beberapa saat kemudian ada kereta lain berhenti di stasiun terbengkalai itu. Dakyung memasuki kereta itu dan mengambil Hate dan ternyata tersambung dengan kepala stasiun. Kini cerita terakhir yang akan diceritakan adalah cerita tentang dirinya kepada Dakyung. Kepala stasiun itu sedang bertugas mengawasi CCTV dan meminta anak buahnya untuk mengecek hal yang aneh tertangkap kamera CCTV. Anak buahnya mengecek di sepanjang jalur rel. Kepala stasiun berkomunikasi dengan anak buahnya melalui Hate, namun tiba-tiba Hate mereka tidak tersambung yang akhirnya kepala stasiun turun tangan untuk mengecek di jalur kereta untuk mencari anak buahnya. Namun tiba-tiba ada sebuah kereta di belakangnya dan membuat kepala stasiun memasukinya untuk mengecek. Kepala stasiun mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Ketika kepala stasiun mengeceknya lebih dalam di tempat masinis, tiba-tiba kereta itu jalan lagi dengan kecepatan penuh. Kepala stasiun berusaha untuk menghentikannya namun susah. Kepala stasiun pun keluar ruang masinis dan melihat banyak tulisan-tulisan menggunakan darah di gerbong itu yang membuat hawanya sangat panas seperti dipanggang. Kepala stasiun berusaha menggapai rem darurat untuk menghentikan laju kereta. Setelah berhasil, hawanya dalam gerbong pun kembali seperti semula.
dan kepala stasiun berusaha untuk membuka pintu kereta dan berkomunikasi dengan anak buahnya. 지하철 안에 보여요. 보여요. 금방 갈. Dan dirinya melihat kepala anak buahnya sudah terlepas dari tubuhnya dan keretanya pun kembali jalan. Kepala stasiun berusaha untuk membuka tempat masinis, namun dirinya dihalangi oleh tangan-tangan yang membuat dirinya tewas. Kembali ke Dakyung, kini dirinya tertutup di dalam kereta dan melihat kepala stasiun di luar kereta. Kereta pun jalan dan Dakyung melihat dirinya sendiri berada di luar kereta sehingga membuat Dakyung semakin panik. Di tempat stasiun itu lagi, bosnya bertemu dengan Dakyung di stasiun Gwanglim. Namun itu bukan Dakyung yang asli. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.